Bingung banget nih siapa yang bakalan battle duluan, PSG atau Arsenal. Aduh. Kenapa harus battle? Hah? Bukannya ini emang bukannya gambaran finalis UCL? Emang gak bisa Musim ini gue gak bilang, I don't wanna jinx it. Emang gak bisa batal di final. Oh iya. Tapi masa dua-duanya. Lawan Atletico nggak bisa nyerang lawan Atletico. Nggak nonton, nggak bisa nyerang gimana? Bingung, clueless, sampai bener. Ya tapi babak pertama bagus. Ya Allah, Pertama Bagus. Nih orang terlalu ini. Pokoknya gue harus bikin narasi harambol. Orang gak harambol. Enggak, tapi emang bener nggak harambol. Iya, tapi ntar kita bahasnya. Iya. Sekarang kita mau bahas dulu Absolute Cinema. 9 gol. Final kecepatan. Enggak sih. Enggak, gue sebenarnya ngetweet gitu. Tapi final kepagian gue bilang. Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak ada final kayak gini. Selain Prancis Argentina. Mana sebutin? Coba. Final tuh orang main hati-hati. AC Milan Liverpool. Enggak, ya beda dong mainnya, bukan total attack dan defense. Dia 3-0 di comeback. 3-0 di comeback nggak beda. Apa yang total gitu? Ini ya, sorry. Balap-balapan nggak Prancis ada. Argentina final Piala Dunia 2022. Oke, 3 sama Barcelona skornya. Arsenal. 3 sama skornya. Tapi bisa dibilang ini mayoritas individu Mbappe loh. Ini kan individu tapi secara kolektif, seperti yang kita bilang kemarin. Ya. Tapi kapan terakhir kali final seperti itu? Jadi kalau dibilang final kepagian, enggak juga sih menurut gue. Sebenarnya terms final kepagian tuh orang-orang kayak ekspektasi orang-orang pertandingan puncak. Iya, karena Itu the best Iya. gitu. Sama-sama tim yang lagi bagus-bagus ya, dua-duanya, terus dua-duanya saling ngadu pukul. Iya. Maksudnya final Ekspektasi UCL deh. sih, Kita ngomongin ekspektasi final itu. UCL deh spesifik ya. Tahun lalu. It's a one-sided game. Ya. 5-0 Ya. dari awal ya. Ya. Mundur semusim Blue Cup-nya Madrid Dortmund 1 apa 2 ya? 3-1. Tapi gue 3-1. 3-1. Gue gak tau ya, tapi gue pikir Man United sama Chelsea 2008 itu sama-sama nyerang, cuman low scoring Low scoring. jatuhnya. 1-1. Cuman kalau lo lihat gamenya sebelum ini ya, sebelum extra time tuh itu saling nyerang sih. Peluang Iya. tuh banyak. Frank Lampard kena tiang, terus kemudian Peter Cech save segala macam tuh banyak. Iya, makanya maksudnya kalau dilihat dari final-final kan ya siapa? Inter City Munchen 1-0, Dortmund, ini In City Chelsea 1-0, ya kan? Kalau tadi dibilang misalnya MU Chelsea final 2008 itu. 2008 tuh. Sama-sama nyerang tapi sama kan? ya. Atleti Arsenal juga sama-sama Betul sih nyerang sebenarnya. final yang kayak gitu. Liverpool Alaves. Tapi Oh, mungkin itu Wah, iya, itu iya, McAllister iya. 2001 ya. Iya. Makanya kapan terakhir Iya, kali? 2001 ya, It's been McAllister. 25 tahun yang lalu, Dex. Nonton gua di kandungan emak gua. Gitu. Jadi sebenarnya sih Jose ya Mari itu masih ada. final kepagian mungkin istilah karena secara netral, karena mungkin banyak juga orang head coach atau banyak orang netral lah, paling enggak supporter netral yang bukan 4 tim ini akan terhibur sama game kayak PSG Bayern. Betul. Gua pun gitu. Gua pun Arsenal. Ya gue ngelihat ini sih apa ya, menghibur banget sih gitu. Tapi biasanya main terbuka kayak gitu leg 2 ya, bukan leg 1 kayak gini. Nah iya. Tapi itu ada alasannya, ada alasannya. Karena lu percuma sebenarnya kalau main defend lawan PSG. Makanya Iya, kemudian ya iya udah sih. selain ladenin aja adu pukul karena Benar. nggak ada gunanya juga gitu. Terakhir yang kita lihat berusaha untuk main defend gitu ya. Terus kemudian nunggu PSG nyerang lawan itu Liverpool. Betul. Nggak jadi apa-apa juga gitu. Liverpool kalah juga pada pertandingan tersebut. Makanya kemudian pas di keterangan setelah pertandingan Vincent Kompany bilang bahwa ya kekuatan terbaik kami nyerang gitu. Dan kalau misalkan kami menghadapi PSG itu malah defending, ya nggak ada gunanya juga gitu. Mereka pasti bakal nemu ruang untuk kemudian ngasilin serangan gitu. Jadi ya udah, mendingan serang sama serang aja sekalian gitu. Iya, dan sebenarnya kalau Michael Cox bilang, gue udah setuju ya, highest form of football ini mungkin emang idealnya begitu ya. Iya. Football seru, football bloody hell gitu kan, benar-benar saling berbagi serangan. Cuman Dan- gua rasa ini nggak sustainable sih. Nah itu makanya Maksudnya, iya, ini dinikmatin. semifinal musim lalu Inter Barcelona juga seru kan? Iya, seru. Tapi leg 2 ya gitu ya, lebih seru leg 2 leg 2 kan lebih seru. leg dua. Nah tapi ternyata di final hasilnya berbeda gitu kan. Jadi sebenarnya ini akan begitu menghibur buat netral. Tapi tadi lu bilang apakah sustain apa enggak, ya belum tentu ya Dex, terutama di laga Betul. final ya. Ya bahkan di 90 menit aja belum tentu bisa sustain sebenarnya. Ya, ini hoki aja sih menurut gua. Kita bisa dapat kayak gini itu karena individual brilliance banyak tuh. Oh gila. Terutama determinasi Luis Banget. Diaz sih menurut gua. Soalnya lo kalau lihat kayak ada peran-peran loh makin setiap pemain. Kalau di sayap kan ada Kvara sama siapa tuh? Di Gua lupa. di Ada Sadue. Di Sadue. Kalau di masing-masing. Oh orang iya, mah. iya. Oh, Tuh, iya. masing-masing tuh dapat punya perannya tuh. Oh. Kan nusuk gak ada yang bisa ngakalin. Terus juga lo lihat
pemain yang sering turun ada Harry Kane. Iya. Tapi pemain yang paling disorot menurut gue sih di pertandingan ini itu Luis Diaz sih. Iya. Soalnya determinasinya tinggi banget. Tapi ini front three dua-duanya gila. Iya. front Luis three Diaz, dua-duanya. Olise sama Harry Kane. Harry Kane. Sebelah sana Desiree Doué, Kvaratskhelia sama Dembele. Dembele. Wah itu gila, itu bener-bener. Maksudnya gini, kalau orang bilang, kita kan kemarin bilang individual brilliance bisa menentukan di episode lalu ya. Tapi mungkin beberapa orang ini 6-6 ya. Iya. Menurut gua benar-benar saling adu memamerkan mereka punya individual brilliance dan juga efektivitas. Karena apa? Karena sebenarnya tadi lo bilang MU lawan Chelsea 2007-2008 final, peluangnya banyak tapi gol cuma 1 sama. Betul. Sebenarnya sama. Arsenal sama Atleti pun 29 tendangan, tapi gol cuma 2. Nah, sedangkan PSG Bayern 22 tendangan ya, yang mana lebih dikit tapi golnya 9. Bahkan XG-nya Atleti 2,22, gol 1. PSG 1,90, gol 5. Tandanya efektivitas, efisiensi ya ada di situ. Efisiensi iya. Sama mungkin ya lu lihat dari cara mencetak golnya juga. Sebenarnya kan kalau lihat golnya Kvaratskhelia sekalipun gitu ya. Itu kan dia cutting inside dari kiri. Iya. Dan dia nendangnya tuh agak ke pinggir, terus bola diarahin ke tiang jauh kan. Ya. Itu kan dari kayak gitu, dari jumlah dari sepakan kayak gitu, XG-nya mungkin gak bakal 1, paling Oke. berapa gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu juga perlu diperhatikan. XG itu ngasih unjuk kualitas peluang. Makanya tapi kalau lo lihat lagi kualitas peluangnya misalnya kayak tadi gitu, apakah tendangan dari sudut sempit atau tendangan dari jarak jauh gitu. Kalau yang mengeksekusi kayak misalkan orang-orang kayak Kvaratskhelia gitu ya, yang emang punya profisiensi on the ball-nya bagus, ya tetap aja XG yang kecil itu Jadi gol. bisa jadi gol gitu. Gue pernah inget juga ini contoh kasusnya Erling Haaland di Borussia Dortmund. Itu dia overperforming XG gitu karena dia sering banget dari peluang yang kelihatannya kecil tuh bisa jadi gol gitu. Jadi memang ada faktor-faktor ini yang mengeksekusi peluang ini siapa sebenarnya, pemain kayak gimana gitu. Dan gue pengen tadi balik lagi juga tuh ke omongannya Dex. Gue penasaran itu maksudnya nggak sustain tuh gimana ya? Ya capek main kayak gini. Oh, lebih ke arah fisikal ya, berarti Fisikal, bukan permainan. Karena kalau perkara permainan, baik PSG sama Bayern menurut gue sama-sama capable. Top. Capable untuk main kayak begitu 90 menit. Kalau fisikal sama stamina ya gue nggak tahu ya. Tapi perkara segi permainan mereka capable. Kenapa gue bisa bilang gitu ya? Karena mereka udah membuktikan berulang-ulang, bukan cuma 1-2 game doang gitu konsisten. Bahkan PSG dari musim kemarin ngasih unjuk gitu bahwa mereka bisa main kayak gitu di setiap game tuh bisa. Tapi gue rasa kalaupun fisikal nggak kuat, pasti bakal ada alternatif taktik yang lain untuk ke counter itu. Iya. Gue udah capek nih. Betul. Jadi perang taktik jadinya. Nggak ini kan bener-bener saling serang nih. Dan gue ngerasa juga kedua pelatih sama-sama tahu kekuatan terbesar gue adalah penyerangan. Kalau gue sampai bisa bertahan dengan baik itu, gue nggak akan bisa bertahan dengan baik lawan PSG maupun lawan Bayern dari sisi masing-masing. Ya udah. Ini tuh kayak kita ngelihat pertandingan sebenarnya selisih 1 gol aja, bukan skornya 5-4 ya. Iya. Tapi andaikan kayak gini tapi 1-0 tapi permainannya kaku gitu. Tapi permainan terbuka sama-sama selisih 1 gol ya menurut gue sama sih. Sebenarnya ini juga ada Karena memanfaatkan kekuatan. Gue tahu gue suka, gue bagus serang, ya udah kita nyerang aja. sebenarnya ada faktor juga kalau misalkan kedua tim sama-sama ofensif, sama-sama agresif, terus kemudian skornya kecil gitu ya. Katakanlah tadi 1-1 gitu. Faktor yang lain yang bisa dilihat adalah seberapa efektif penyelesaian peluang. Misal kalau Chelsea 2008 tuh gue inget Lampard tuh sempat kena tiang gitu-gitu loh. Terus kemudian dari sisi Man United, Peter Cech beberapa kali melakukan saves gitu. Dan jadi duel tim agresif sama-sama ofensif tapi kemudian low scoring game gitu ya. Ya bisa jadi kan penjaga gawangnya bagus gitu. Terus kemudian ketika mengeksekusi peluang kena tiang atau out segala macam. Karena kalau balik lagi ke game lawan Arsenal, itu David Raya juga save-nya banyak. Bener. Save-nya banyak ini, bener. gitu. Neuer 0 save. Iya, Neuer 0 save ini Iya. menarik nih. Savonov 2. Nah, itu dia. Safonov 2, Nah, padahal itu kan dia. secara kita lihat ya, secara kiper apalagi misalnya berkaca dari track record lah. Ya track record sang kiper atau track record road to semifinal. Neuer dibanding Savonov ya beda dong gitu maksudnya gitu kan. Tapi ternyata dia nggak bisa bikin satu pun shot on target tuh. Betul. Tapi itu juga harus dilihat juga. Memang pada akhirnya kan Bayern disorot juga. Kayak tadi yang gue bahas, kenapa sih Vincent Kompany memilih untuk ofensif melupakan defense? Karena ya itu chance terbaik kami Chance gitu. terbaik, Chance terbaiknya Bayern itu ya dengan nyerang.
kami punya kekuatan buat nyerang. Kalau misalkan kami bertahan, maka kami akan memberikan kesempatan lebih besar kepada mereka. Itu jelek juga gitu. Makanya kemudian mendingan sama-sama adu serang aja. Nah, tapi konsekuensinya adalah kalau misalkan lu bermain terbuka ngelawan PSG. Ya udah kayak begitu. Siap-siap kiper lo menghadapi banyak sepakan gitu. Apakah kiper lo bisa nge-save apa enggak? Ya itu tergantung individualnya dia. Tapi gitu. kalau dari timeline Bayern ketinggalan ya. Iya. 5-2 5-2 itu 5-2 5 itu gede loh. 5-2 Ya, tinggal 5-2. Sempat ke 5-2 ya. 5-2 dan menurut gue sih dengan Kompany punya pemikiran kayak gitu tuh menurut gue masuk akal. Bukan berarti kedua tim bertahan dengan jelek, tapi kedua tim memang memilih untuk kita ngambil risiko gitu, sama-sama ngambil risiko untuk saling serang gitu. Kan dari kayak kemarin yang gue inget yang episode gue terakhir kali bareng Waldo itu kan kita ngebahas bahwa Arsenal sama Chelsea itu Arsenal sama Man City itu kan sama-sama ngambil pilihan yang berbeda. Dan itu bukan benar apa salah. Karena pilihan masing-masing itu punya konsekuensinya masing-masing, punya kelemahannya masing-masing. Nah, jadi menurut gua Bayern sama PSG itu juga sama, bukan benar apa salah. Mereka cuma ngambil pilihan yang ada konsekuensinya dan mereka nerima konsekuensinya. Ya itu ya udah ngelupain pertahanan gitu. Iya, dan ini game yang bikin gue ya terlepas dari banter dan battle gua sama Waldo ya gue sepakat lah bahwa memang kan tim di saat kayak gini, saat genting akan pakai senjata terkuatnya. Individual brilliance. Emang senjata terkuat kedua tim ini emang front three-nya gitu. Maksudnya paling enggak untuk soal agregat kayak gini ya. Emang mereka tuh maksimal banget karena ya itu nggak ada punya Arsenal gitu gue ngerasa. Iya. Betul. Iya, maksudnya kalau misalnya ngebahas match ini tuh mirip banget sama mereka tuh sering ketemu sebenarnya di musim ini tuh sering ketemu. Club World Cup waktu itu yang Donnarumma matain Musiala. Abis itu sama di League Phase. Dan yang gue nonton takjub banget tuh League Phase. Makanya lu tadi bilang soal determinasinya si Luis Diaz. Itu di League Phase itu gue udah ngeliat. Bahkan dia sampai ngelakuin hal bodoh, kartu merah ke Hakimi yang sampai Hakimi cedera tuh di situ. Jadi emang gue udah yakin emang di match tuh bakalan seru banget. Makanya that's why gue nonton gitu. Dan gue gak kaget sih, maksudnya kalau misalnya sampai kayak ya trailing goal gitu. Tapi yang paling gue kaget tuh adalah Bayern Munchen masih bisa nyetak 2 gol di saat mereka ketertinggal 5-2 gitu. Gue pikir kelar tuh pas gol Dembele. Gue kayak determinasi Diaz itu. Ini masa apa PSG lawan Chelsea gitu loh. Kan pas gol ketiga PSG waktu ke Chelsea kan ya selesai lagi nih. Itu beda 3 kan. Betul. Ternyata malah bisa bangkit sama Dayo Upamecano ya, sama Upamecano sama Luis Diaz. Luis Diaz. Dan emang sebenarnya gini, gue tuh sebenarnya juga mempertanyakan soal ya ini satu sisi mungkin ya ada yang bilang juga karena Vincent Kompany juga berada di atas kan. Dia tuh di atas kan. Kan si Luis Enrique ditanyakan gimana lu berada di posisi gua, posisi keenakan gua. Posisi kan si Enrique kan pernah ngelatih dari atas gitu karena dia ngerasa lebih enak view-nya. Terus kata Kompany, "Aduh gua enggak nyaman gua ngelatih di atas gitu," katanya. Tapi emang yang gua lihat kekurangannya Bayern Munchen yang enggak terlihat di waktu di League Phase itu, yang dimana waktu itu Bayern Munchen menang, itu adalah ketika pressing mereka tuh bisa nge-pressure 2 center back PSG gitu. Dan juga goalkeeper karena PSG kan kadang suka build up dari bawah, dari belakang. Dan itu yang gua nggak ngeliat kemarin dilakuin sama Bayern Munchen. Mungkin emang satu sisi karena mereka juga tahu kalau gue lebih terbuka lagi, gue lebih pressing lagi, high defensive, gue bakal lebih kelar lagi. Iya, pressingnya di tengah mereka. Makanya kan Kimmich sama Pavlovic juga mainnya kemarin juga not bad lah gitu. Tapi emang kalau lu bandingin dengan trio midfielder PSG kemarin ya ada Zaire Emery, ada Neves sama Vitinha ya beda banget sih. Itu kualitas top notch banget kemarin mereka berdua tuh. Dan juga itu yang gak gue lihat dari Bayern Munchen, mereka nggak ngepress 2 center back PSG yang ngebuat PSG juga makin lama kayak oh ya udah nih lu malah mau ngepress di tengah, ya udah gue ladenin aja, kita duel di tengah gitu loh. Dan pada akhirnya kalah duel sih menurut gue kan, walaupun emang Pavlovic ngasih assist, Kimmich juga ngasih assist, tapi secara pertandingan sih gue seneng banget karena ini mereka benar-benar bermain as a unit, as a team dalam hal defense maupun juga dalam hal attack gitu loh. Tapi gue ngerasa pertarungan di tengah ya, secara fisikal tuh dimenangin sama PSG. Cuma secara taktikal gue ngerasa dimenangin sama Bayern karena lo lihat deh Harry Kane berkali-kali turun ke dalam, dan turun ke dalam itu ngebuat runner-runner mereka di sayap Olise sama Luis Diaz itu bebas banget. Gue setuju. Soalnya kalau fisikal sama Joao Neves sama itu kalah sih emang. Tapi sebenarnya menurut gue itu juga ini Dex, apa namanya, in terms of formation nih, lu cek aja gitu ya.
Pavlovic sama Kimmich harus ngelawan Neves, Vitinha, Zaire Emery sih kalah jumlah Iya, gitu ya, jelas. 3 lawan 2 gitu. Jadi mau nggak mau lo Harry harus kan harus turun. harus ada yang dikorbanin untuk mundur gitu Dan dan bukan Musiala. betul. Musiala kan sebenarnya in terms of gimana cara dia bergerak itu lebih cocok lu mainin di di tight space, Tight space, di betul. di depan kotak penalti lawan. Itu dia bagus tuh kalau buat kayak gitu. Makanya kalau misalkan membiarkan Musiala mundur ke tengah itu Agak janggal. ngebuang atribut terbaiknya dia gitu. Jadi udah mendingan Harry Kane terus lu masih bisa nyerang lewat Luis Diaz sama Olise gitu. Nah, gua pikir sih sebenarnya itu karena kalau lu ngebiarin 3 lawan 2 di tengah Pavlovic sama Kimmich doang, ya udah battle di tengah itu selesai beneran total Yes. jadi miliknya PSG gitu. Dan gue pikir tadi balik juga kalau misalkan lu total pressing PSG dan lu naik semua gitu. Bayern kan sebenarnya bisa kayak gitu, lu bakal ninggalin ruang gitu karena Ya, ke Farah jangan-jangan sama kemudian lu disuruh iya duet. benar iya Dimakan lu sama di kiri mereka. kanannya dikasih aja bola direct gitu PSG itu. Lu lihat golnya Farah deh yang asisnya dari Hakimi. Itu gimana caranya maksudnya kita semua udah tahu lihat PSG dari musim lalu gimana dia bisa maksimalin wingbacknya dia. Terutama kita Naik bisa cepet apresiasi banget IQ playnya Hakimi menurut gua. Karena di saat lu lihat asisnya Hakimi di situ dia ngelihat 2 pemain 3 bahkan pemain Munchen tuh di tengah overload tengah nggak ngejaga dia akhirnya kayak pelan-pelan aja kayak assassin gitu pelan-pelan dipassing sama Vitinha long ball ke sana dan di sana dia umpan langsung Dembele sama di ser 2 yang gak dapet Kvaratskhelia kosong di situ kosong. Pak. Dan itu selalu dilakuin sama PSG gitu loh karena cara mereka bisa moving the block dengan ngasih space buat wingbacknya kosong tuh Iya. menurut gue itu something else sih buat Luis Enrique gitu dan satu lagi tadi perihal soal midfielder. Ada satu momen di mana golnya yang si siapa sih penalti Harry Kane ya? Jadi kan Yang Harry si Kane. Luis Diaz dijatuhin sama Sama Paco kan Dembele. yang sebenarnya ada kontroversi sebenarnya. Itu ada satu skema yang menurut gue bagus banget dan emang itu sering terjadi sering dilakuin sama Joshua Kimmich. Jadi kalau kalian nonton replaynya Joshua Kimmich tuh Joshua bukan Spanyol, Dok. Joshua Joselu. Si Joshua Kimmich tuh dia tuh walaupun center defensive fielder tapi dia tuh selalu terkadang jadi pemain yang bisa ngasih passing final third ke dalam kotak penalti gitu. Karena lu bisa ngeliat waktu pas Kimmich passing ke Olise passing ke Luis Diaz itu benar-benar skema defensive PSG itu berantakan banget gitu loh. Ya, dan we have to talk about this ya, karena ini pasti jarang kita bahas. Karena kalau dari liganya masing-masing juga ya pasti udah sangat mendominasi. Terus juga kalau di UCL League Phase juga ada banyak laga lebih seru. Tapi berhubung ini ada Battle of Wing Wizard, penyihir ya, Olise ke Kvaratskhelia. Ini dua-duanya skillful ya, terus one on one jago, licin, killer instingnya ada. Dan ini rada unik ya, Olise itu lagi rame karena non-challenge-nya gitu ya. Yeah. Jadi dia pada pakai baju juara dia enggak. Terus foto tim waktu juara Bundesliga dia malah enggak ada di foto tim. Terus ke Kvaratskhelia ada cerita bahwa sekitar gue lupa ya 2018-an kalau nggak salah. Jadi Kvara tuh nonton PSG sama pacarnya, Nitsa Tavadze namanya. Terus si Nitsa bilang, kayaknya enak ya kalau tinggal di Paris nih, gitu maksudnya. Tapi kayaknya kamu main buat PSG. Nah, Kvara belum berani untuk ngomong. Maksudnya kan dia masih Georgia, sempat malah di mana Rubin Kazan ya kalau nggak salah. Seperti itulah sebelum dia di Napoli bahkan ya. Itu kan kayak beberapa tahun sebelumnya. Dan di PSG waktu itu Neymar, Mbappe, Messi kan si main tuh kalau dia ke situ kan nggak bisa juga. Nah tapi ternyata dia berhasil di sini dan Fun way ya. Iya dan apa ya jadi pilar gitu loh. Walaupun sempet rotasi juga kan kadang Barcola tuh ya kan sempet di awal-awal musim tuh Barcola yang main dia dari bench gitu. Cuma dampaknya gila. Olise sama Kvaratskhelia di kanan dan kiri timnya masing-masing. Gue rasa salah satu kunci suksesnya Kvara dan Olise itu killer instinct sih. Tadi lo udah bilang soalnya kalau lo bilang gocek terus juga ngasih itu semua winger mungkin bisa kirim bola. Tapi mereka tahu ini ada celah, gua manfaatin dan jadi gol. Itu menurut gue yang kurang Itu dari ya. Vinicius tuh. Iya dari siapapun. Madueke. Ya Madueke juga. Sebenarnya Saka ini juga juga. makan. Enggak Madueke. Saka dong. Berani dong Saka ngomong Saka. kemarin di bench. Come on, berani ngomong Saka dong. Enggak. Gue tuh Berani ngomong Saka. Jelek, Jangan musim terlalu ini jelek. giniin Madueke karena di musimnya Chelsea jelek. Bang Jer. Enggak, musim ini jelek. Salah, Maksudnya salah, enggak, salah, gue salah. ngomong soal dribblingnya. Kan maksudnya Salah Madueke musim dribblingnya bagus kan. Tapi emang jelek banget. Kan produknya buset. Ya udah terus
Iya, dari ini. kalau menurut gua tadi berkaitan sama ceritanya si Farah itu kadang-kadang sesuatu tuh terjadi ketika semuanya all in place gitu, all in place. Menurut gua kalau misalkan Farah pindah pada masanya Neymar, Mbappe gitu, mungkin PSG-nya juga nggak bakal sesukses ini, karena menurut gua PSG yang sekarang itu memang PSG yang diimpi-impikan Luis Enrique, karena nggak cuma individual brilliance tapi kolektifnya tuh juga jalan. Dan Gitu. sistemnya belum kayak gini ya. Iya. Waktu itu PSG siapa ya? PSG dulu sempat Pochettino. Iya. Tapi Waktu hire Messi, waktu datengin Messi. Tuchel sempat. Iya, Enggak, tapi waktu datengin Messi, Donnarumma gitu-gitu Pochettino. Tapi menurut gue itu, jadi sebenarnya kita nggak cuma bisa memandang individual brilliance doang gitu, karena kalau individual brilliance ditaruh pada sistem yang suka-suka pemainnya, menurut gue juga nggak bakal works, karena bisa jadi malah tabrakan, nggak tahu kapan harus ngoper, kapan harus dribbling, kapan timing yang tepat, kapan harus merotasi posisi gitu. Menurut gue individual brilliance PSG sama Bayern itu bagus karena para pelatihnya juga berhasil mengkoneksikan para pemainnya untuk nyambung gitu loh, satu sama lain, tahu kapan harus rotasi posisi, kapan harus geser blok lawan. Karena itu kan intinya PSG sama Bayern ya. Kalau lo lihat Bayern kan mereka juga pinter tuh geser-geser blok lawan gitu ya, pakai overload satu sisi terus kan baru switch bola. Sementara kalau caranya PSG ya udah gue rotasi posisi pemain aja sampai lawan bingung, kebuka sendiri ruangnya gitu. Nah, itu menurut gue faktor-faktor yang nunjukin bahwa kedua tim sebenarnya punya sistem yang saklek. Tapi di dalam sistem yang saklek itu diberikan kebebasan lebih juga buat para pemain yang emang punya kemampuan individu gitu, kayak Farah, kayak Dembele, kayak kemudian Barcola sebenarnya juga. Sama siapa satu lagi sebenarnya saya lupa juga, Desiree juga gitu. Jadi balance-nya oke gitu. Bahwa individual brilliance itu kemudian menentukan end product, itu benar. Tapi untuk bisa menopang individual brilliance perlu ada struktur yang rapi dulu gitu loh. Jadi itu strukturnya ada kolektivitas, sistem taktik segala macam itu ada. Jadi kalau misalkan Farah balik ke eranya Neymar kemudian Mbappe, menurut gue belum kayak sekarang. Jadi bagus dia datang sekarang tuh sebenarnya bagus karena semuanya all in place gitu. Dan udah juara sama Napoli juga. Ya, itu betul. menambah maksudnya mentality dia lah gitu ya, untuk bisa fit in di tim yang bisa dibilang mendominasi gitu. Iya, tapi touch map-nya juga emang sih sayap PSG itu nggak, misalkan sayap kanannya di Serdue, saya kira ke Farah juga ke kanan juga, di Serdue ke kiri juga. Terutama di Serdue bahkan sampai ke kiri belakang, dia kan kanan depan kan, sampai ke kiri belakang gitu. Gue ngeliat kayak ini orang emang di mana-mana sih. Gokil. Ini jarang dibahas juga ya Dex ya. Tapi lo ngeliat dia punya determinasi berarti. Kalau determinasi secara emosi sih sebenarnya Luis Diaz ya. Cuman secara kecerdasan taktik menurut gua di pertandingan ini di Serdue yang menang sih. Mungkin itu ini ya, mungkin itu simbol kayak yang lu bilang. Enrique punya pemain yang kolektif bisa kemana-mana. Mungkin dua ini salah satu yang emang merepresentasikan bagaimana cara Enrique bermain. Dan dia kan emang bilang gitu kan, gue pengen punya tim yang pemainnya tuh bisa main di posisi manapun, pindah role manapun gak males. Soalnya punya pemain kayak di Serdue yang taktisnya dia kemana-mana itu ngerusak marking lawan banget. Iya benar, makanya itu bikin bingung gitu. Menurut gue inti dari taktik sama sistemnya Enrique itu bukan cuma individual brilliance tapi rotasi posisi, rotasi role gitu loh. Itu kan sebenarnya kelihatan dari 3 gelandang utamanya kan, Vitinha, Neves sama si Fabian Ruiz itu. Musim kemarin kan mereka interchanging posisi lah. Ini kok tiba-tiba Fabian Ruiz yang di depan, Vitinha yang di belakang gitu. Sebenarnya 3 depan juga begitu sih. Jadi sebenarnya itu seolah-olah kelihatan kayak ya udah lu terserah lu mau mainnya kayak gimana gitu. Kelihatannya kayak gitu, dibiarin aja pemainnya terserah mau main kayak gimana, padahal pelatihnya yang udah nginstruksiin sendiri, gue pengen lo rotasi, tapi rotasinya pada saat gini. Tuh rotasi itu ada tujuannya. Ada momentum ya. Ada momentum, ada tujuan, bukan sekedar rotasi cuman kayak gue pengen gerak ke kanan gitu. Enggak, tapi ada tujuannya. Kalau gue gerak ke kanan, berarti teman gue ngisi. Kenapa gue gerak ke kanan supaya geser blok lawan, misalnya kayak gitu. Nah, menurut gue Jer, Madrid tuh sebenarnya pengen kayak gitu tau. Itu Madrid tuh pengen kayak gitu. Menurut gua dengan pilihan pemain yang ini nanti kan kita bakalan bahas soal Jose Mourinho ya. Ini gua bahas dikit lah kenapa. Menurut gua ketika Madrid butuh Jose Mourinho, Jose Mourinho, ketika dia butuh Jose Mourinho, Perez yang pengen bahkan. Kita nggak usah ngebahas Jose Mourinho dulu, tapi ngebahas secara landscape luasnya. Kalau kenapa Perez milih Jose Mourinho? Berarti something wrong di ruang ganti sebenarnya. Nah, yang gue ngeliat di Madrid itu dan terlihat di PSG itu adalah
dan di laga kemarin itu rasa hungry-nya bro, rasa lapar kayak Theory ya? Theory nggak ada. gue mau menang, gue determinasi, gue mau mundur, gue mau defense gitu. Dan maksudnya itu kan yang diinginin sama Luis Enrique gitu kan. Sebenarnya waktu di awal-awal datang dia minta ke Mbappe, dia gue udah selalu ngomong Ya, di PSG. Michael Jordan apa segala rupa, that's why dia bikin performasi seperti ini ya kan. Terus abis itu juga gimana, gue juga udah sempat bahas waktu itu, dibahas PSG gimana, gue udah bilang sekarang pemain substitusinya PSG itu udah bisa toe to toe dengan pemain starting line up PSG gitu. Mayulu, Fabian Ruiz sekarang udah diganti Zaire Emery karena waktu itu cedera. Kemarin tuh yang main lawan si Angers tuh siapa satunya lagi? Gue lupa. Selain Mayulu satunya Mayulu. Baye. Bukan. Mbaye, bukan Dro Lupa lah gue Fernandes. satu lagi. Ya pokoknya adalah itu di situ apa pemain-pemain substitusinya nih karena sering dikasih permainan juga game time sama Enrique. Itu juga nggak main ya. Back Siapa? Ukraina siapa? Oh si Zabarnyi. Zabarnyi, Emang iya, udah main ketutup aja. sama Marquinhos, Marquinhos sama Paco. Jadi Lukas juga kayak enggak kan? Kemarin kiri Nuno ya? Lukas juga baru main kemarin dan akhirnya bahkan kayak Safonov sama Chevalier aja masih saling berebut walaupun ada cedera si Lu Chevalier. tau nggak jawabannya kenapa, Dok? Karena Madrid cuma punya individual brilliance tapi nggak punya struktur. Nah, itu dia. Kalau lu punya struktur kayak pelatih kayak Luis Enrique gitu ya yang apa namanya ngasih mereka oke, gue akan ngasih lo kebebasan, gue akan ngasih lo kesempatan untuk nunjukin individual brilliance lo, tapi lo harus ngikutin struktur gue dulu ya. Lo harus tahu kapan harus rotasi, kapan harus mundur bareng, kapan harus nyerang gitu. Nah, itu yang menurut gue tidak ada di Real Madrid. Dan tentu saja Sabar, lu mau ngatain gue sabar. Enggak ngatain. dan tentu saja balik lagi perkara ke determinasi. Apakah Itu pemain benar. mau kemudian kerja keras, Nah, kolektif gitu. Individual kurang struktur ya. Iya. Mau ada yang mau ngasih struktur namanya Xabi Alonso. Pemainnya nggak mau. Tapi persoalan Xabi Alonso adalah dia tidak memberikan kebebasan individual yang banyak gitu. Ya kalau Bedanya Enrique juga, sebenarnya iya. sistemnya ada, tapi lu sebenarnya ya udah lu Iya, bisa bisa. main pakai cara lu Ya, gitu. jadi ada fluidity di dalam Iya. sebuah sistem gitu Iya. loh. Balance-nya bagus Enrique itu menurut gue. Sebenarnya lebih permasalahan Madrid tuh waktu lawan Munchen kalau misalnya aduh jadi bahas Madrid Bayern. nih. Waktu lawan Bayern kemarin, gue udah bilang kan kurang klinis tuh, decision making. Nah, itu lini gue pas nonton PSG kemarin dan Bayern Munchen kemarin gimana lini depannya, mereka tahu kapan Iya. harus passing, kapan harus ini. Nah, itu maksud gue buat Vini Mbappe itu Tapi menurut itu. gua juga lagi dan juga emang Madrid satu kipernya sisi lagi jelek tuh kemarin. siapa? Ya Safonov sama Neuer. Oh iya, Yang lagi nggak oke juga. iya, bukan. Tapi maksud gue juga Madrid permasalahannya juga ya dari kemarin selalu dua striker nih udah nih Mbappe Vini gitu. Iya. Ini menarik ya. Right wing-nya nggak ada gitu. Yang menarik ya, apalagi kalau kita bahas ini tengahnya udah tadi depan Betul. juga. Karena battle of wing-nya ada oleh Chico Kvaratskhelia, Luis Diaz bawa energi. Harry Kane turun bawa ngebikin strukturnya Iya. bagus ya. Bikin assist lagi. Bikin assist, Due sama Dembele juga bisa interchangingnya gila banget. Jadi ini duel yang absolute cinema banget. Absolute cinema Yang dalam hal attacking ini bisa sih menurut terjadi gua. juga karena Madrid nggak lolos kan. Kalau Madrid lawan PSG nggak gini dong. Kayak gini sih. Enggak harus. Fair-fairan. nggak Tapi harus terakhir kali kita bilang pertandingan nggak harus terbaik Madrid di UCL PSG. itu kan PSG Bayern kan kita Ya bilang. nggak, kan. kalau lolos kan berarti harus Madrid PSG dong. Iya. Kalau Madrid yang lolos kan. Nggak gini kan yang kita saksikan. Kalau Arsenal PSG juga nggak bakal gini. Ya pasti 1-0. Iya. 1-0 siapa? Nggak mau. Nggak mau bilang. Oke, 2 boleh. Tahun lalu kalah dong tahun lalu. Tapi gini, terakhir sebelum gue geser nih, karena udah cukup lama nih, jarang nih kita bahas kan. Nggak Biasanya apa-apa, bahas lebih lama, lebih banyak dibahas ya dibanding yang lain juga. Handsballnya Davis. Karena kan Waldo sempat mempertanyakan juga pas dia streaming, gue lihat. Gini loh. Dia Gua udah lupa body lagi to yang hand, ya kan? Sebenarnya sih kalau gua itu kan gua baru lihat tuh body to hand. Gua sebenarnya agak mempertanyakan. Tapi ketika Ben White dinyatakan handsball, Nah itu mah emang handsball. enggak, tapi body to hand, body to hand Iya, juga. iya, iya. Gua merasa, ini gua fair ya. Gua merasa wasit UCL konsisten. Betul. Paling nggak di 2 game itu. Betul. Jadi ya udah mirip tuh. Gue punya pembahasan soal Ben White tapi ntar di Ntar, oke, Arsenal. Oke, tapi Davis ini ya udah kita bisa terima ya. Gua Gini. ada lupa deh. Itu akhirnya penalti nggak sih? Penalti. Penalti. ya. Dembele. Gini loh. Dembele. Kita harus melihat dari kamar yang mana. Buat kamar UCL ini udah bagus. Tapi Iya lo sih. orang bilang di Premier League gak gitu. Enggak bro, ini lagi di Champions League. Kita nggak lagi ngomong Premier League. Jadi memang kalau ada sedikit perbedaan aturan atau interpretasi ya wajar karena beda Wajar. turnamen. Ha. Karena pertanyaan kita biasanya La Liga game 1 sama game 2 beda. Premier League game 1 itu sama bisa, game 2 beda gitu. gitu kan. Iya. Heeh. Tapi kalau UCL sama Premier League beda Emang ya. beda, emang beda. Oke. Peraturannya berarti emang beda. Itu Oke. sebenarnya pertanyaan itu Case close. ada di
Ben White sih, cuman kalau dibahas sekarang nggak apa-apa sih. Ntar aja. Oke, ntar aja. jadi itu fair ya, fair Ya. enough ya soal itu. Karena bisa jadi di game sama-sama ketat gini yang membedakan lah hal kayak gitu. Betul. Bener nggak? Kayak Davis handsball apa enggak sehingga Dembele golin kan beda 1. Kalau itu nggak terjadi kan, ya kan? Atau Eze misalnya, ya kan? Kalau nggak kan 2-1 juga, gitu. Nah kita geser ke Atletico lawan Arsenal, di mana Waldo nih udah bilang nih, abis halal ball, ayo kita nonton haram ball. Enggak lu beneran ngomong gitu. Iya, dia ngonten juga. Gue ngomong nggak, pertama gini, haram bol kan karena secara konteks di sosial media ramein itu haram bol karena ini 2 tim bertahan sekarang. Sekarang ya bener dong. Sebenarnya enggak sih ya. Enggak dong. Lebih baik. Lu nonton nggak? Lu nonton nggak? Enggak, bukan. Kalau nontonnya gue nonton. Konotasinya Tadi dulu. Was that haram ball? Ini sebelum kita ngomong. Ini lu lagi ngomongin gue sebelum ngomongin matchnya dulu kan. Enggak, lu abis sudah kelar pertandingan Arsenal, Ya, gua Atleti, bilang- lu ngonten kayak ngantuk-ngantuk gitu. Lah kan gue bilang haram bol, tapi guys, by the way menurut gue ini nggak haram bol juga sih. Lu nggak nonton reels gue, berarti lu nggak nonton Gue reels nonton gue. streaming lu. Sampai ada yang komen di bawah, emang dia cacat gitu aja, gak jelas banget kata gue. Dia nge-follow gue, terus dia bilang, emang dia orang cacat apa sih? Gue bilang, gue ketawa aja, kayak cacat ya, gitu deh. Gue balas, lucu Nggak, banget. gitu di reels apa di Dia streaming? reels gue, Komen di sini ya, komen di sini ya. Enggak, yang sosial media kan banyak yang tahu kan karena 2 tim ini commonly known as a defensive as a defensive team lah gitu Gua loh. paham. Ngerti kan? That's why makanya kan haram ball karena nggak bakal ada offensive gimana nih. Walaupun gue sebenarnya di streaming gue bilang gak sih, gue yakin pasti babak di leg pertama Atletico nggak bakal main Enggak, lu ngomongin defense. film anjir. Enggak, itu pertandingannya. Gue waktu pas ngomongin PSG Munchen kan nanya, "Dok, kalau misalnya pendapat lu besok gimana pertandingan?" Gue bilang, gue jamin 100% gak bakal ada permainan defensif, terutama buat Atletico, sorry. Karena Atletico di musim ini setiap lawan tim gede dan itu main di kandang, mereka pasti ofensif, gak mungkin dia main defense gitu. Lu ngomongin film ini lagi tuh. Dokumenter timnas. Dokumenter tim. Udah ada rilis kan? Oh Longest iya, wait. ada lah. Kayak gitu. Tapi ya itu, kalau gue bilang harambol itu, tapi pas gue nonton pertandingannya ya gak harambol sih menurut gue. Emang kedua tim mainnya nyerang, tapi gue bilang yang satu nyerang buru-buru nih, yang satu menurut gue dia kayak clueless gitu loh. Karena emang satu sisi kelemahan Arsenal menurut gue di Siapa musim yang buru-buru, siapa yang clueless? ini. Yang buru-buru Atletico. Tembaknya ke yang atas lulus. mulu gila. Iya. Itu. Yang sampai tiang kan Griezmann kan. Abis itu yang clueless menurut gue Arsenal. Kenapa Arsenal clueless? Karena gue bilang musim ini Arsenal kalau setiap melawan tim yang mainnya low block, mereka kesulitan. Kenapa mereka kesulitan? Gue udah pernah bahas di box to box. Karena Arsenal punya front attacker mereka tuh individual brilliance-nya kurang. Ketika di saat dibutuhkan individual brilliance melawan tim low block, mereka kesulitan. Makanya menurut gue 2 tim ini agak anomali main nyerangnya nih. Maksudnya lu setelah dikasih lihat permainan ofensif PSG Bayern gitu, wow, individual brilliance mewah gitu kan, rotasi of the ball movement gimana, ketemu Atletico Arsenal emang gak boring. Jujur aja emang gak boring. Walaupun gue tidur sih beberapa kali, dan ada Karim tidur juga ya. Cuman Itu kenapa tidur ya? Karena ngantuk aja. Personal lu. dia tidur. Cuman emang ada kedua tim saling nyerang, tapi nggak rapih gitu loh. Yang nggak rapih Atletico, Arsenal bingung mau dobraknya gimana nih. Karena kan Atletico kan secara kalau misalnya udah main defense, mereka rapi banget. Mereka kan salah satu tim dengan rest defense yang lumayan bagus gitu. Sebenarnya Arsenal tuh ngontrol pertandingan banget di awal-awal gitu. Dan gue ngerasa sebenarnya ini negatifnya buat Arsenal adalah Arsenal gagal mempertahankan kontrol mereka di pertandingan ini. Soalnya di babak kedua mereka ngasih momentumnya ke Atletico lagi gitu. Itu yang gue pertanyakan kenapa. Lawan City. Dan ini juga Hilang Carabao. terjadi berkali-kali sama Arsenal di pertandingan sebelumnya. Iya, dan ini sih gue ngerasa babak pertama yang gue kaget gue pribadi nih sebagai fan Arsenal. Wih, nih winger bagus nih gitu kayak Madueke. Karena Madueke sama Martinelli babak pertama kita ngomong ya, terutama kayak 15 menit awal lah, 15 menit 20. Transisinya. Terus kayak ada peluang yang Martinelli yang ditendang sama Hincapi itu akhirnya Madueke gocek-gocek abis itu kemana nih? Gue cuma jago gocek nggak bisa nendang gitu. Madueke kan gitu kan. Kayak ngelewatin semua orang, mau crossing, aduh gimana caranya? Atau mau nendang gimana caranya? Nah gitu terus tuh dia tuh. Ya kalau Gekera sudah di marking 2 terus tuh, benar-benar ditutup emang dia pergerakannya gitu. Cuma sempat ada menimbulkan hope. Tapi kan gitu, kalau misalnya Arsenal gue ngerasa antara kayak peluang-peluang di awal atau permainan memikat lu di awal dikonversi jadi gol, atau di late game. Iya. Late game kayak misalnya Havertz ya kan seberapa kali tuh clutch Martinelli gitu. Jadi sisanya tuh ya udah kalau tengah game ya udah gitu kayak nggak punya cukup
ide untuk bisa membongkar itu menurut gue. Gue sepakat sih soal itu. Jadi antara di awal curi gol dulu atau di akhir bikin clutch atau di tengah-tengahnya di set piece. Itu doang. Tapi itu opsinya Semuanya Arsenal. dong. Hah? Lakuin semuanya dong. Lah iya makanya berusaha kan set piece juga nih tiga-tiganya. Well, empat Kalau tim laki ini semua golin dari 3-0 penalti loh. Betul. Jadi bukan cuma Arsenal sama Atleti doang. Dan kalau secara statistik di UCL dari 4 semifinal, yang set piece terbanyak Atleti, terendah Arsenal. Betul. 10 sama 6. Menurut gue ya ini duel tim salah kaprah sih. Dan dalam artian Salah kaprah. dalam artian orang-orang menganggap bahwa Atletico itu masih defensif. Iya betul. Dan Arsenal itu adalah tim defensif. Karena menurut gue kita udah ngebedah Atletico di episode sebelumnya dan kita bahas bahwa Atletico yang sekarang tuh nggak defensif amat loh. Iya. Even sekarang ketika mereka nyerang tuh opsi sama playbooknya udah banyak gitu. Dan Ademola Lookman Alvarez. sempat punya peluang juga, sempat doubtful ternyata main gitu. Di UCL kan digacor ya. Nah, playbooknya banyak. Kita sempat nyebut nama Llorente gitu, yang bisa main di bek kanan, main di tengah, main jadi sayap gitu. Terus kemudian sekarang Griezmann mainnya lebih kayak point guard. Julian Alvarez ya udah gitu, titik tumpu serangan mereka. Bahkan kalau misalkan itu nggak works masih ada Sorloth gitu. Di kiri ya itu tadi ada Ademola Lookman, even Koke gitu ya. Itu juga bisa mengontrol dari kedalaman gimana offense Atletico bekerja gitu. Jadi Atletico yang sekarang tuh bukan Atletico tim yang melulu low block parkir bus gitu. Jadi anggapan Harus orang dibuang tuh. Iya dan Main kasar selalu betul. gitu kan image-nya. Dan Udah gua- berubah dan gue lama. masih ngeliat komentar di di salah satu channel resmi olahraga gitu ya, highlight pertandingan Atletico versus Arsenal. Itu tuh masih ada komen, wah ini mah pertandingan tim parkir bus lawan tim parkir tronton gitu. Menurut gue enggak juga gitu. Lu tuh Nonton bola. apakah lu menonton sepak bola itu pakai Media. kacamata asumsi pribadi lo atau beneran lu nonton? Atau Gak pakai pengalaman masa kacamata lalu. aja, Iya. gak pakai kacamata apa-apa gitu, as it is aja gitu. Atau pengalaman masa lalu. Iya gitu. Jadi lu pasti pakai kacamata asumsi gitu, bukan kacamata nggak pakai kacamata sama sekali as it is aja gitu. Jadi gue pikir itu, dan Arsenal menurut gue bukan tim defensif, walaupun mereka secara defensif memang oke. Iya. Di Premier League kelihatan mereka defensifnya oke banget. Itu kan makanya kemudian orang bilang bahwa kalau tanpa bola tuh Arsenal yang terbaik gitu. Cuman menurut gue Arsenal itu lebih tepat dibilang sebagai offensively sterile. Bukan tim defensif tapi offensively sterile karena ya mereka nyerang. Cuman serangannya itu kok Gak berbahaya. kurang tajam Nggak ya boleh ngambil gitu. resiko. Nah gitu kurang tajam, itu doang persoalannya. Tapi serangan kurang tajam itu bukan berarti mereka nggak punya ofensif Ya. yang oke gitu. Maksudnya nggak pernah offense gitu loh. Jadi Ya. itu yang menurut gua kadang-kadang nih perlu dilurusin dikit nih gitu. Ya. Bukan duel tim defensif loh ini gitu. Dan ini sih serunya kita lihat semifinal UCL. Ini tim yang sebelah sini bagannya ini cenderung mirip nih, Individual Brilliance, Iya, mainnya iya. terbuka segala. Nah ini juga dua tim ini sebenarnya cenderung mirip. Tapi mungkin kalau orang kan pasti banyak head watch juga ya nonton Arsenal misalnya buat pengen lihat kalah gitu karena Oh, netral lagi. nggak terbiasa nonton Atleti misalnya segala. Tapi kalau misalnya apa masalah misalnya Arsenal, masalah finishing nggak klinis. Seberapa banyak peluang Atletico juga mereka ke atas, mereka juga Lukman Oh iya, one-on-one. itu. Jadi sebenarnya mirip, gue bisa bilang Iya, ini iya, mirip iya. loh, dua-duanya. Tapi satu-satu nguntungin Arsenal sih menurut gue. Iya, tapi maksudnya kita apa yang nggak bisa bilang kayak ini tuh beda. Menurut gue ini dua tim mirip. Iya. Dari beberapa cara ya. Maksudnya defense juga mereka punya pertahanan kuat. Betul. Beberapa kali siapa tuh kayak Pubil, Hanko Mark juga Pubil. walaupun Hanko, ya. ada tipis-tipis penalti apa enggak, tapi dia cukup solid gitu loh. Dan menurut gue gini, yang jadi persoalan yang ngebedain Oblak antara yang ngebedain game PSG lawan Bayern terus kemudian Atleti lawan Arsenal, menurut gue bagaimana keempat tim ini caranya menciptakan peluang sih. Kan kalau tadi kita ngebahas PSG Bayern bagaimana mereka rotasi, geser blok segala macam. Kalau menurut gua dari Arsenal dulu cukup sering terlalu mengandalkan satu orang pemain untuk ngebuka ruang yang kayak kompleks deh. Maksudnya dalam artian gini, Madueke nih di pinggir banget gitu ya istilahnya. Lu maksa dia harus dribbling lewatin berapa orang gitu. Itu Take sendirian on dong, dan itu kan mungkin di antara Madueke sama ruang kotak penalti itu ada beberapa orang, ada beberapa pemain gitu. Martinelli juga gitu di kiri. Nah iya, Ekspektasinya menurut gue itu lebih sulit daripada misalkan kayak yang dari Waldo bahas adalah blok digeser dulu ketika udah ada ruang.
oper Kvaratskhelia udah kosong tuh. Workingnya udah enak banget kan. Arteta bisa main kayak gini. Kalau kanan dia Olise, kirinya Kvaratskhelia. Enggak, itu satu. Tapi ini Kedua, Madueke Itu Martinelli. itu satu. Kedua, mungkin cara bongkar, tapi timnya harus ngebongkar blok lawan dulu. Iya. Kalau misalkan Kvaratskhelia sama Olise ditaruh di Arsenal tapi nggak ada Yang buka ruang. nggak ada yang buka ruang, Ya. terus dipaksa main di pinggir dua-duanya, Ya, dan nggak sana akan dapat lewatin ruang. 2-3 orang sendiri gitu, ya itu mereka bakal kerja lebih berat gitu. Jadi menurut gua di cara ngebongkar ruangnya itu yang ngebedain keempat tim ini Makanya gitu. kayak Havertz main mulu ya. Iya emang, gue ngerasa Kayak Havertz kenapa? Main mulu. Iya. Gue ngerasa di fase-fase krusial ya. Ini Arsenal kehilangan tuh 2 pemain penting menurut gue. Selain Declan ya. Kalau Declan jumlah passing segala dia udah masih tertinggi lah. Iya. Selain Declan Rice 2. Kai Havertz, Juran Timber. Ini kerasa banget Betul. jujur aja. Karena Timber gantinya Ben White terutama karena Mosquera kayaknya ditaruh Sini lawan balikin Fulham lagi nih. lah ke Leeds, Ben White. Feeling gue kayaknya Mosquera buat lawan Leeds lawan Fulham nih. Nanti Yeah. dia taruh kanan karena kan pas kemarin pas dia masuk akhirnya Mosquera itu udah bikin peluang ke gawang. Iya. Satu shot baru masuk Iya. kan. Terus Havertz, ya itu. Dia pemain yang rajin, dia maksudnya dia buka ruang pergerakannya. Kalau lu lihat cuma gol asis ya lu nggak nonton bola gitu loh. Betul. Emang dia tuh pentingnya lebih dari itu. Kalau mungkin harapannya gue kira segitu, cuma badan dia keberatan aja sih menurut gue. Menurut gue approach-nya Arteta udah benar. Memasang Martinelli di kiri dengan Madueke di kanan. Oke, kita manfaatin kedua sayap ini untuk nusuk atau Ya. ngirim crossing Ya. gitu. Yang kurang adalah menurut gue meringankan beban kerja mereka, yaitu tadi Dengan coba lo penyerang rotasi yang tepat. dulu, geser blok dulu, ketika wah ruang buat Martinelli sama Madueke udah kosong, baru kasih bola ke mereka gitu loh. Menurut gue masih gitu. Karena menurut gua itu yang ngebikin beban mereka makin berat itu juga menurut gua karena midfieldernya Arsenal juga sih yang lebih mengontrol, Iya, bukan iya, tipikal kayak PSG di mana Attack. lu punya Vitinha, lu punya John Neves, lu punya Fabian Ruiz, mereka bisa bantu serangan Iya, gitu. intentionnya beda ya. Intentionnya beda. Maksudnya ya Odegaard kita tahu ada berapa kali momen di mana dia udah pegang bola nih, udah ngeliat nih kosong nih, tapi mau passing. Gue muter balik aja deh passing. Ya, itu menurut gue benar. Jadi kayak Declan Rice juga harus ngejaga kedalaman deepnya. Maksudnya mau bantu tapi Dia number 6 kemarin cenderung belakang. Iya kan, terus habis itu ada Zubimendi juga gitu. Jadi emang beda role-nya juga sih. Pemain-pemainnya juga ada perbedaan role yang akhirnya menopang wingernya mau nggak mau lo harus kerja sendiri gitu loh. Iya. ya menurut gue gelandangnya gelandangnya Arsenal sama gelandangnya PSG itu dibangun dengan intensi berbeda. Kalau Iya. Arsenal dibangun Iya, dengan iya. intensi untuk mengontrol Iya. lini tengah. Kalau PSG dibangun dengan intensi untuk gimana caranya gue rotasi supaya lawan spesial kebuka langsung gue attack gitu. Jadi beda nih. Makanya kemudian ya udah hasilnya juga tipe permainannya juga beda gitu. Oke, apa yang menarik dari game ini Dex kalau di mata lo? Lo perhatiin gak sih cara main ngebangun penyerangan dari tengah tuh beda antara Arsenal dengan tim lain, terutama timnya Pep Guardiola. Ini gue sadari di pembicaraan Kyle Walker sama Gary Neville. Dia nantangin Gary Neville. Lo cari deh klip di mana David Silva nerima bola terus nahan bola terus habis itu balik badan, atau bukan balik badan deh, ganti arah aja, misalkan dari sini jadi ke kiri jadi ke kanan gitu. Hampir nggak pernah katanya. Karena Pep Guardiola itu selalu pengen lo nerima bola langsung pantulin atau lo langsung ada aksi lainnya gitu. Nggak ada tuh terima Muter bola. nggak ada. Nggak ada. Muter Frankie De Jadi Jong. itu tuh sepersekian detik lebih lambat, tapi itu yang ngaruh banget ke permainan Guardiola. Nah, Martin Odegaard tuh kayak gitu banget. Sering kayak gitu banget. Nah, dari Muter. semua Man City yang gak pernah kayak gitu, yang pertama Kevin De Bruyne. Cuman yang sering kayak gitu, Muter bener. Nggak, tapi itu bener Iya. banget. Odegaard, Zubimendi. Itu Tapi bener. Declan bisa kayak gitu. Iya, Declan bisa. Declan bisa langsung, tapi Nah. Zubimendi Odegaard muter dulu. dari Man City yang kayak gitu tuh sekarang Cherki, dulu tuh David Silva, tapi sisanya nggak ada sama sekali. Gue juga baru lihat sih, ntar deh gue kalau lihat Man City lagi gue lihat deh ada apa enggak gitu. Tapi dia nantang Gary Neville, coba cari klipnya Kevin De Bruyne nahan bola Muter di ada tengah, muter ada enggak? Iya, oke. Nah, kalau di Arsenal kayak gitu, Iya. makanya Gua itu ngerasa- kuncinya adalah dari Iya. tadi, maksudnya bukan keren-kerenan taktik ya, Speeding attack tapi itu gimana momentum. mempercepat attack gitu. Itu berarti Soalnya dari kan momentum itu Oke, kan. itu dari pelatihnya atau tipe pemainnya kalau menurut lo? Dua-duanya. Oh. Ya kayak gitu juga diinstruksikan sama Pep Guardiola Iya. ya kan. Makanya Cherki bisa nakal karena Guardiola tahu nih pemain ini emang bisa punya magis yang lain gitu. Jadi Dulu David dibiarin. Silva kayak Tapi gitu. menurut gua lebih ke pemainnya sih, lebih ke Odegaardnya sih menurut gua. Kayaknya emang dia aduh bahasa Gua nggak kasarnya. tahu sih, soalnya Gua nggak tahu Odegaard ya pernah dilatih apakah Pep ini Guardiola. the good way gua ngomonginnya mentok udah. Tapi Gini, menurut gini, gua Wal, gini. Maksud gua nggak, gini loh, maksud gua udah berapa kali momen di mana Odegaard punya peluang harusnya dia bisa pasti ke depan. Iya. Dia pertama nggak berani ngambil resiko. Berarti something wrong with his mentality. Itu pertama. Terus yang kedua, kayak gua ngerasa juga dia ditumpu
di Arsenal tuh sebagai lu pemain yang paling kreatif di squad gitu loh. Padahal enggak. Iya, Diekspektasikan, maksudnya diekspektasikan. Lu butuh waktu aja sih. Nih ya buat jawabannya sebenarnya. Diekspektasikan. Sebenarnya nggak ada jawabannya, Wal. Karena yang bisa jawab itu kan Odegaard pernah main buat Guardiola apa enggak? Kan nggak pernah, jadi nggak bisa ngebandingin. Tapi yang bisa dibandingin adalah Arteta itu pernah ngelatih bareng Guardiola. Kenapa dia nggak ngakuin itu? Itu yang gua nggak tahu. Lu tau nggak? Sorry, terakhir. Lu tau nggak yang soal Odegaard ini? Kan lu bilang apa dia mentok, apa dia kok dia dianggap atau ditumpukan, berarti kan diekspektasikan untuk menjadi pemain paling kreatif di Arsenal. Arsenal punya Eze. Dan itu maksud gue dia kan bisa ngelakuin itu, dia bisa tembak jauh, lebih berani dibanding Odegaard untuk tembak jauh ya. Karena Odegaard sebenarnya punya itu juga loh kalau ada space, tapi kan dia pasti milih muter. Dan emang Eze yang lebih ngacak dan attack gitu loh di modelannya dibanding Odegaard yang lebih compose, apa sih, controlled gitu loh mainnya. Jadi sebenarnya bisa saling melengkapi kalau mereka punya performa yang bagus, Dok. Menurut gue. Jadi kalau paling kreatif posisi kan. Iya, maksudnya kalau paling kreatif, we can say Eze juga more creative in his way gitu loh. Dibanding Odegaard ya. Maksudnya Odegaard ada hal yang berbeda gitu. Mungkin yang diharapkan progresif pasnya, mungkin bagaimana dia ngontrol the game gitu. Kan kalau Eze kan ya dia coba making situation gitu. Gimana sih jelasinnya, maksudnya gitulah. Betul. Jadi emang rada beda. Bukan soal posisi mungkin bisa bareng mereka main, tapi role atau tugas yang dibebankan. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya Odegaard nih kayaknya harusnya pemain kreatif ya, sebenarnya dengan adanya Eze enggak juga. Nih, Cuma mungkin dia, gue nggak tahu apa abis cedera sih, gue ngeliat dia tuh. Tapi satu abis cedera. Menurut gue, yang kedua sistem Arteta yang kayak gini dia tuh belum fit in sampai sekarang. Iya, itu gue setuju soal yang fit in itu. Karena menurut gue kalau misalnya anggaplah lu bilang Odegaard dan Eze bisa main bareng, mereka berdua bisa jadi number 8 2 kayak City, tau gak sih? Dua number 8-nya City. Lu lihat kayak Bernardo Silva sama mungkin Cherky. Dia kan jadi number 6. Atau kayak Bernardo Silva sama si Bernardo Silva sama si Kevin De Bruyne. Pokoknya kayak gitu menurut gue. Kalau lo mau main number 8, lo harus punya satu gelandang holding midfielder yang kayak Rodri gitu, yang bisa main single pivot sendirian. Declan bisa gak? Ya bukan Declan, paling Zubimendi. Dia sih 8. Ya Zubimendi tapi Paling kayak gitu Zubimendi. Kalau Declan paling kalau misalkan ada Declan tuh salah satu number 8-nya. Gak mungkin yang di belakang. Jadi menurut gue nih ya, perdebatan ini sebenarnya kita nggak bisa menepikan faktor pelatih. Iya betul. Karena permainan tim itu mau gimana pun itu adalah intensi pelatih pengen kayak gimana. Preferensi juga. Iya. Kenapa kemudian tadi Waldo bilang bahwa enggak, ini mah persoalan Odegaard aja. Menurut gue kita nggak bisa lepas dari ngebicarain Arteta, karena Arteta ya pengen gelandang yang lebih kontrol, yang nggak terlalu buru-buru. Karena dia juga memikirkan gimana rest defense-nya gitu segala macam. Kalau misalkan dia pengen yang lebih speed up attackingnya, ya probably mungkin gue mainin Eze gitu. Makanya sebenarnya kan itu kan Odegaard, karena mungkin ekspektasi orang merasa wah dia bisa seperti Arteta era itu, ngerti nggak? Tapi ketika kayak sekarang, gue rasa juga instruksinya Odegaard untuk main kayak gini. Bener. Walaupun memang ada, gue nggak bisa ini. Tapi dia fit in sama sistemnya, sama dia habis cedera. Ini orang yang rada beda. Itu harus kita akui. Kita nggak bisa buang itu. Tapi di sisi lain bisa jadi memang instruksinya seperti itu. Karena kalau soal pressing, soal apa dia oke aja gitu. Off the ball bagus gitu loh. Cuma masalahnya kalau dia diekspektasikan sekarang ya, yang Arsenal sekarang untuk bikin passing-passing ajaib, atau mungkin dia yang buka final third ya. Kayak enggak sih. Maksudnya karena kenapa gue menyalahkan Odegaard, karena ada beberapa momen di mana dia harusnya bisa ngelakuin hal itu, Bang. Iya, gue setuju. Tapi nggak dilakuin gitu loh. Lu tahu kenapa? Ya oke, gue ngerti kok misalnya kalau emang pada akhirnya emang itu instruksi pelatih, ya udah mau gimana pun. Tapi maksud gue ada football is about momentum gitu loh, maksud gue. Ya gini. Yang terjadi adalah sebenarnya kalau gue jadi Odegaard pada posisi tersebut adalah kayak, bentar, ini nggak pernah diajarin ke tim ini. Situasi kalau misalkan gua passing sana, kebuka dan waktunya kita ngambil risiko hajar, ini tidak pernah diajarkan gitu. Apa yang harus gue lakukan pada situasi seperti ini gitu. Makanya kemudian gue stay on the playbook, gue tetap kontrol gitu. Menurut gue jadi jatuhnya itu instruksi pelatih. Bagaimana sebuah tim itu dibuild gitu. Makanya mungkin yang kejadian adalah Arsenal tuh nggak terbiasa ketika berada di situasi, ajar, gue harus gimana? Kita tidak pernah dilatih seperti ini, gitu. Gue sepakat. Itu yang memberikan experience itu yang gue bilang experience. Makanya Simeone kan gue juga bilang di postingan box to box ya. Mungkin kalau Atletico unggul karena experience Simeone, karena dia juga. Berarti terlalu harsh dong orang menyalahkan Odegaard kalau misalnya dengan statement barusan. Maksudnya? Orang terlalu menyalahkan Odegaard itu terlalu harsh sebenarnya. Ya karena orang dibangun dengan ekspektasi itu selama ini. Kritik buat Odegaard itu nggak apa-apa, tapi kita juga harus ngeliat
the bigger picture Sisinya, juga iya. gitu. Maksudnya kan dia sebelum cedera juga gak gini, sebelum Arteta mainnya kayak gini juga gak gini gitu maksud gue. Jadi ya orang ada adjustment di situasi tertentu, ada orang nggak bisa nyesuaiin situasi kan, gitu. Jadi kritiknya nggak apa-apa. Gua Cuma tahu kalau it's all on Odegaard menurut gue enggak. Pemain yang cocok buat gantiin Odegaard gue tahu deh. Boleh. Kaki kiri juga enggak. Nico Pas. Wah mantep. Tapi kayaknya nggak dia Nico Pas tuh nabrak kayaknya nggak. nabrak Tapi transfer kayaknya nanti sih. deh ya. Dex, lu tadi mau bahas soal Ben White kalau nggak salah. Iya ini kan ada 3 insiden penalti kan. Yang 2 dikasih, yang 1 nggak dikasih. Yang pertama tuh siapa sih gue lupa. Gyökeres ya penalti. Gyökeres. Ya. Terus yang kedua handball Ben White sama penalti Ebir Eze yang awalnya dikasih terus dibatalin. Kalau handball ini emang kita tadi kamarnya udah beda ya. Jadi pertanyaannya adalah emang UEFA Champions League sama Premier League itu beda dalam menyikapi handsball. Nah pertanyaannya ada 2 sebenarnya. Jadi bukan benar atau salah, tapi liga mana yang jadi acuan rasa wajar kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus nggak sih kalau aturan handball ini dibuat lebih seragam lintas kompetisi? Nah itu yang selalu gue pengen bilang. Soalnya wasit itu kan main di 2 kompetisi. Wasit Inggris nih. Di Premier League iya, di Champions League iya. Tapi emang bener secara secara rules Secara rules beda. Emang beda. Wah, Di, itu di, kok- di Law of the Game-nya beda emang. Waktu itu kalau nggak salah Nabil Atau pernah asumsi kita doang. cerita ke kita. Jadi ada wasit habis main di Premier League, terus dia main di Champions League, terus dia anggap di Champions League ini peraturan yang ini harusnya di Premier League salah. Dia akhirnya diterapin di Champions League. Dia lupa kalau oh iya gue itu kan Makanya. maksudnya ngebikin itu loh gitu loh maksudnya. Jadi kalau pendapatan benar salah ya, menurut gue emang ada kamar yang masing-masing. Tapi kalau harus diseragamin, menurut gue sebaiknya diseragamin Seragamin, demi iya. kebaikan wasit itu sendiri. Benar. Sama kesehatan mental kita juga untuk berdebat hal-hal yang Kan sebenarnya bingung, nggak Kita perlu pun gitu. tahu jadinya oh ini boleh ini enggak gitu. Kitanya tahu ya. Tapi dari lu tadi mau nambahin apa tadi yang di sebelumnya? Ben White itu kejadian lucu dari VAR-nya Ben White itu adalah Gabriel merasa bahwa itu sebaiknya tidak penalti, terus dia gitu, oh gitu kan, kecewa kan. Gabriel kecewa. Gue pengen tahu itu argumennya Gabriel untuk itu tidak penalti itu apa ya? Enggak kan menarik dong. Menarik dong. Karena kalau buat gue itu penalti. Ya, buat gue juga penalti. Pertama, kenapa? Karena tangannya Ben White itu jauh dari badannya. Iya. Ya kan gini kan. Dan kayak menahan laju bola Nah, sebenarnya. dan kemudian itu tangannya ngeblok bola sampai ke bawah. Iya. Berhenti loh, bukan cuma ngubah arah. Iya. Tendangan itu berhenti terus mantul ke bawah. Davis Itu- pun begitu. Iya. Alfonso Davis juga. Iya, Ya dan kan? gue Jadi benar. melihatnya Ya. bahwa ya ini mah emang penalti gitu. Yes. Nah, VAR dong, VAR. Wasit bilang penalti. Sebentar Bang Rossi, wasit VAR-nya ada nggak? Ada. Oh ada di ruang itu ada ya? Memang ada yang nggak ada. Gue pikir hilang. Ada. Oh ada ya. Semua ada kan? Ada. Jadi VAR Siapa tahu tuh katanya kan rekaman doang, rekaman. doang. Nah, kameranya Ada kan mati, ini? Ada, kameranya ada. mati. Ada. Oh, ada. Kalau nggak ada tuh rekaman doang. Oh. Kameranya mati katanya. Iya, iya. Oke CCTV. Nah Iya. jadi menurut gue di momen wasit bilang bahwa VAR penalti itu gue melihat Llorente berdebat sama Hincapie. Yang lebih lucu lagi adalah Gabriel. Oh nggak kecewa gitu loh, kecewa bahwa kok penalti gitu. Nah gue pengen tahu di dalam kepalanya apa di Gabriel dalam tuh kepala dia? argumennya apa bahwa itu tidak penalti itu kenapa gitu. Kayaknya dia ini aja lah. Coba Enggak, kalau maksudnya dari tapi ini menarik bukan cuman ngetawain ya. Cuman apakah ada argumen lain bahwa itu tidak penalti juga? Gitu loh. Karena Enggak kalau sih. buat gue nggak ada itu sih, itu pengen ngasih clear tekanan. penalti Dia nice gitu. try aja ya. Iya, Nastra buat ngasih tekanan. Makanya kalau nyambung sama ini tuh sebenarnya banyak yang nggak kritis Diego Simeone. Ah. Terlalu teatrikal untuk insiden VAR ini. Iya, Jadi iya. seolah-olah Terlalu membuat banyak. wasit, ayo dong untungin gue dong, untungin Iya, gue. iya, Kasih iya, teatrikal iya. banyak. Nah ini pertanyaan turunannya adalah El Cholo. apakah sebaiknya VAR itu nggak diletakkan di dekat bench pemain supaya pemain-pemain tuh nggak bisa Clear. ngerubungin. Gitu. Nah, iya. Menurut gue iya juga ya, kenapa nggak gitu ya? Tapi ditempatin di mana, Dex? Tapi kan Di justru seberang tuh ya, biar bisa seberang ya. kelihatan kan. Di seberang bench pemain. Jadi ini bench pemain sebelah ya. Oh. Karena gini, menurut gua kenapa ditempatin di dekat bench pemain itu semuanya official di situ. Official keempat di dekat para pelatih juga Iya, gitu. sekalian. Kalau misalnya di seberang itu kan sendirian tuh. Lebih dekat ke penonton gak ada yang jagain. Jadi penonton yang Iya gangguin makanya, ya. maksudnya sebenarnya sih kita nggak bisa kontrol Iya. reaksi dari coach gitu ya. Iya. Mungkin Atau mungkin emang langsung di jam tangannya. ya mungkin rulesnya yang Iya, iya. kalau mau dipertegas misalnya nggak ada intervensi misal kan nggak gitu kan kalau misalnya kalau olahraga sebelah ya walaupun nggak bisa disamain Iya. basket kan ada ketika basket lu ngelakuin sesuatu teknikal misalnya Betul, contoh betul. nah kalau mau kayak gitu ya bisa Bisa. tapi kan akan menghilangkan atau mengurangi kayak sepak bola itu sendiri. Iya, tiap-tiap Gitu. olahraga itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan identitasnya berbeda-beda juga gitu. Makanya gue Iya. pikir sih VAR di situ tuh posisi terbaik, tidak terlalu jauh,
tidak terlalu jauh, Iya, juga masih bisa berada di dalam jangkauan official keempat dan kawan-kawannya gitu. Tapi make sense sih, maksudnya kalau tadi lu mempertanyakan kenapa Gabriel protes, gue juga bingung sih kenapa. Iya, Karena gua kalau nggak- kalau yang Nice try, SD, gue nice SD try. kan ada Declan, ada banyak tuh pemain. Iya, 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 iya. Itu wajar karena itu kayaknya mungkin penalti deh. Karena emang kena. Iya, Tapi iya, kan iya, soft iya. dia Soft, nyatakannya. Jadi lebih mungkin itu yang diprotes dibanding Ben White sebenarnya. Enggak, gue pengen tahu tahu isi argumen kepala. untuk tidak penalti itu apa. Kan kalau misalkan gue tahu ada sudut pandang lain, menarik juga ya kalau kayak Iya. gitu. Cuman Itu nice try aja kalau sih. kalau buat gue sih itu penalti lah. Anjir, tangan udah begitu kena Oke. bola tuh bukan mantul, keblok sama tangan. Yes, itu ya dari UCL. Kita akan punya episode lagi juga tentang preview. Ini Manchester United lawan Liverpool, Yes. dimana kayaknya sih ya kalau seri aja udah ngelock spot UCL nih karena Ya, tergantung Aston Villa, tergantung Aston Villa. sih sebenarnya ya. Dan Tapi kalau menang lebih aman bagi United. Dan 2 last dance Casemiro dan Casemiro. Mo Salah. Itu tuh kita bikin ini ya, Tuan ya, apa namanya? Man United Seru, tuh bikin seru, ini, seru, seru. bikin baju Casemiro itu farewell tour 2026 terus jadwal Sisanya. sisa pertandingan. Keren banget. Gitu. Keren banget. Harusnya gitu. Info aja Aston Villa lawannya Spurs gitu. Ya. Dua-duanya punya kepentingan nih ya nggak bos. Kalau kalah lagi selesai sih lo. Ya jangan lupa FPL dimajuin ya karena ada Leeds lawan Burnley. Burnley, ya. Jadi deadline FPL-nya maju. Itu yang mau bikin kaos gue kasih ide gratisan tuh barusan tuh. Ya, jadi Jumat malam ya, Dex? Jumat malam ya, Jumat. Sabtu dini hari. Iya, Jumat jam 12:30 tuh biasanya ya. Oh, Jadi deadline-nya, iya. jangan lupa 12:30. udah tahu kan Jerry Pro Tips lebih bagus Nah, dari lu Waldo Ini Pro mau jadi Tips. sportif lagi berarti. besok? Boleh, terserah lu, Ya, terserah lu. Jangan Percaya ngechat, siapa? jangan ngechat gue, dia chat dia. Ya udah. Terserah lu Gua percaya ngecek. Ini siapa? berarti emang konspirasi dia supaya nggak lo chat. Nggak, Pro emang tipsnya dia salah-salah. Wawasannya kurang emang. Iya, elah. Cunnya ya, Gua kemarin weekend gak katanya. dimainin. Oke, terakhir ada update Kanjuruhan. Sebenarnya sebelum ada pertanyaan gue mengingatkan lagi untuk buat kalian tolong jangan lupa like dan juga hype video ini ya. Dan juga banyak banget subscribe. lagi. Ya buat update Kanjuruhan ini dari Kompas ya. Gamen di Kanjuruhan Arema terbantai 4-0 sama Persebaya di Gianyar. Nah, sejak tragedi Kanjuruhan ini, setiap Persebaya dan Arema itu main di Gianyar pasti Arema nggak pernah menang. Itu sih update dari Kanjuruhan. Oke, kita akan lanjut di episode selanjutnya tentang preview dari Premier League, terutama Manchester United lawan Liverpool dan isu Jose Mourinho mau ke Madrid lagi. Di episode berapa? Episode 86. ke berapa? Siap, Siap 86. 86. Dadah.